Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. An-Nisa 79. Kita sering mendengar bahwa apabila kita mendapat musibah, itu adalah ketentuan Allah. Bisa jadi musibah itu adalah ujian atau musibah. Keduanya ditentukan Allah. Jika demikian, bagaimana dengan penjelasan ayat di atas bahwa yang menyatakan bahwa musibah itu datangnya dari diri kita sendiri? Pertama, apa itu musibah? Itu dulu. Kalau definisinya sudah paham, kita bisa mengerti, baru jadi baik dalam prakteknya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156, paling kiri sebelah atas. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah berasal dari kata asaba yusibu, isabatan wa musibatan. Segala yang menimpa, yang dialami, di setiap yang menimpa kita itu musibah. Setiap yang menimpa, baik ataupun buruk. Makanya ketika hujan turun mengenai kita atau perangkat hidup kita, ada doa dari Nabi singkat, Allahumma sayyiban nafi'an. Sayyiban seakar dengan kata musibah. Asaba yusibu sayyibah, menimpa dengan cepat, tak 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 gitu. Sayyiban. Di asal kata musibah itu yang kita alami semua, yang terasa terlihat baik, menyenangkan, atau yang terlihat tampak seperti tidak menyenangkan. Maaf, meninggal musibah, terlihat seperti tidak menyenangkan. Maaf, lahir musibah, terlihat seperti menyenangkan. Naik kedudukan musibah, turun kedudukan musibah. Saya pun ketemu antum sekarang musibah buat saya. Betul, saya sedang menimpa keadaan saya sekarang, itu musibah. Antum ketemu saya musibah. Setiap yang kita alami. Di kalau musibah itu terlihat baik, maka menyikapinya dengan syukur. Musibah terlihat tidak menyenangkan, maka cara menyikapinya dengan sabar. Ketentuan musibah yang pertama adalah semua yang bersumber dari Allah itu baik ketentuannya. Awas, semua yang bersumber dari Allah itu baik ketentuannya. Cuman saat kita terima, pandangan kita kadang-kadang melihatnya ada terlihat menyenangkan, ada terlihat yang tidak seperti menyenangkan. Maka rumusnya adalah ketika antum melihat sesuatu yang menyenangkan, maka muncul rumus syukur di sini. La in syakartum la azidannakum. Ketika antum melihat seperti yang tidak menyenangkan, maka di sini kemudian teman-teman sekalian sabar berlaku di sini. Bagaimana cara sabarnya? Pertama Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Perangi perasaan kita. Ini ayat turun tentang jihad. Tapi bukan karena jihadnya, karena perasaan yang bergolak. Ada perasaan, duh kok sekarang ya, bagaimana kalau nggak besok aja, aduh saya nggak siap. Ada ujian, dia merasa kurang menyenangkan. Maka kata Al-Quran, perangi itu. Bersikap positive thinking dulu, yang baik-baik. Ayat ini ingin mengatakan, maaf, kalau ada yang terlihat tidak menyenangkan, ujian-ujian yang membuat antum terasa berat, jangan mengeluh. Di Quran tidak ada ayat keluhan. Tidak ada ayat keluhan. Kalau ada satu ayat untuk mengeluh, maka saya orang pertama kali yang akan mengeluh. Perhatikan, sifat musibah sekalipun tidak menyenangkan, berat bagi kita teman-teman sekalian, dia diikat dengan ayat-ayat yang lainnya. Ayat pertama, Allah tidak akan titipkan musibah itu yang terasa berat kecuali bagi orang yang sanggup untuk mendapatinya. Tidak ada ujian di luar batas kesanggupan. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Tidak ada ujian kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi kalau antum sekarang punya masalah berat luar biasa, itu artinya kenapa diujikan pada antum? Karena cuma antum yang mampu, yang lain tidak. Makanya tidak diujikan kepada saya, tapi dititipkan kepada antum. Karena cuma antum yang mampu, yang lain tidak. Kalau antum tidak mampu, mustahil Allah titipkan ujian itu pada antum. Karena cuma antum yang bisa. Jangan antum mengeluh mengatakan, ya Allah, kenapa mesti saya ya Allah? Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Anda yang mampu. Jadi kalau Anda nggak mampu, mustahil dititipkan ujian kepada Anda. Jadi sudah jalani, alhamdulillah, terima dulu dengan sabar. Terima. Yang kedua teman-teman sekalian, setelah itu rumus yang kedua, setiap persoalan sesulit apapun akan bersanding dengan solusi yang semudah luar biasa. Persoalan paling sulit disebut dengan usrun, solusi termudah disebut dengan yusrun. Ketika Allah menurunkan usrun, maka disandingkan dengan yusrun. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan ada kemudahan.
Makanya ini rumus Quran, keluarkan dalam bentuk solusi psikologis. Begitu datang masalah, kalimat Quran tadi ramu dalam kalimat kita. Lihat kalimatnya, datang masalah pasti selesai. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa, pasti selesai. Itu kalimat terjemahan yang bagus. Setiap ada kemudahan, setiap ada kesulitan, ada solusi, pasti selesai. Ini secara psikologi membuat kita lebih mudah. Jadi kalau antum sedang punya masalah, langsung hadirkan. Insya Allah saya mampu. Pasti selesai. Pasti selesai. Nggak ada persoalan yang nggak ada solusinya. Jadi ketika keyakinan itu ada, sekarang yang praktekkan orang Jepang. Orang Jepang lihat, ya maaf, ketika mereka punya persoalan, saya pasti bisa. Kamu bisa, kamu bisa. Taklukkan benteng Takeshi, mulai ditaklukkan. Pasti bisa, saya bisa, kamu bisa. Masya Allah, kamu bisa, kamu bisa. Itu yang dipakai orang-orang luar yang punya teori ya kita. Korea ingin nyusul Jepang dari mulai TK. Ketika mereka mulai baris, mereka mulai keluar kalimat-kalimat. Harus lebih daripada Nippon, harus lebih daripada Nihon, lebih daripada Jepang, lebih daripada Jepang. Jepang bikin Honda, mereka bikin Hyundai. Kita menyebutnya Hyundai. Lihat cek, Jepang bikin ini, Korea bikin ini. Jepang maju dalam bola, Korea maju dalam bola. Semua disusul, semua disusul. Kamu bisa, kamu bisa. Yang punya teorinya kita, yang punya praktekan orang lain. Kalau sudah seperti itu teman-teman sekalian, terima dan lihat sifat yang ketiga. Setiap persoalan ada solusi. Yang ketiga, sifat Allah ingin menjadikan setiap solusi itu mudah kita dapatkan. Quran surah yang kedua ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan persoalan itu Allah inginkan hidup kita jadi lebih baik, lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya. Prinsip yang ketiga, maaf, ujian itu diturunkan oleh Allah kata Al-Quran untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan ingin membuat hidup kita bermasalah. Sebentar ya, sebentar. Anak SD kalau ingin lulus SMP, ke SMP, ujian tidak? Berarti ujian itu untuk menguji kemampuan dia supaya masuk ke SMP. SMP kalau ingin ke SMA, ujian tidak? Ujian itu bukan ingin memberikan beban, tapi ingin meningkatkan pengetahuan supaya pengetahuannya setara dengan SMA. Naik SMA ke kampus, demikian seterusnya. Jadi hukum kehidupan kalau ingin meningkat kualitasnya mesti lulus ujian. Saat antum diberikan masalah oleh Allah, itu artinya antum ingin dinaikkan kelasnya supaya lebih tinggi kelas dalam kehidupannya. Makanya ketika manhaj ini hadir dalam kehidupan kita, kalau ada masalah berat, berarti antum ingin diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tingkat yang terbaik dalam kehidupan. Karena itulah teman-teman, bagaimana cara menyikapi ujian? Sesuai pertanyaan ini, perhatikan baik-baik. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Pertama, antum harus sikapi ujian itu dengan hasanah. Hasanah. Misal, maaf. Antum biasa ke masjid, diuji. Ujian ringan. Quran surah kedua ayat 214. Masathumul ba'sa. Tiba-tiba kasih hujan gerimis. Itu ringan. Orang Arab kalau ringan mereka katakan labas. Nazal matar, labas. Turun hujan nih. Enggak apa-apa, labas. Orang Indonesia labasa, satukan, labas. Lewat. Ringan. Kalau antum sudah mendapatkan yang itu, naik dharra. Hujan jadi deras. Masih berangkat enggak? Itu ujian. Kalau antum sikapi dengan yang tadi, Allah ingin naikkan kelas saya, berangkat pakai payung. Payung berangkat. Hujan lebih dahsyat lagi sampai banjir. Ayo kemudian teman-teman sekalian, berangkat ke masjid, berangkat. Nah, cara antum menyikapi hujan turun dengan motivasi supaya tergerak tetap berangkat ke masjid dengan gambaran Allah ingin naikkan iman saya, itu yang disebut dengan hasanah. Jelas? Tapi kalau antum itu sikapi, teman-teman sekalian, dengan sikap-sikap yang negatif. Hujan turun, biasa ke masjid, tiba-tiba gerimis. Antum mulai malas ke masjid. Kata istri, "Pah, ayo ke masjid." Aduh, hujan mah, kan ada payung. Takut ria. Masya Allah. Takut ria. Baik, respon antum negatif yang tidak ingin ke masjid itu karena melihat ada situasi sebagai ujian padahal meningkatkan iman antum, maka disebut dengan sayyi'ah namanya. Sayyi'ah. Nah, kalau antum merespon dengan hasanah, itu bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tanamkan pada jiwa antum. Itu pilihan. Kalau antum ambil, berarti antum mengambil petunjuk dari Allah. Tapi kalau antum merespon dengan sayyi'ah, itu bukan dari Allah. Itu pilihan antum sendiri. Karena Allah kasih, antum gak ambil. Sifat hidayah itu selalu baik. Hidayah diberikan. Cuman persoalannya, maaf, tidak setiap orang yang diberi hidayah dia tidak mau mengambilnya. Tidak setiap orang yang diberikan hidayah, tidak semua mengambilnya. Contoh, kita diberi minuman nih. Minuman misal. Minuman itu diberikan, tapi apakah setiap yang diberi minuman mau mengambilnya?
Sifat hidayah tidak pernah Allah tidak berikan. Semua orang hidup diberikan hidayah. Quran surah 29 ayat 69. Diambil, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau mengambil hidayah kami. Ayat itu mengatakan kami berikan, cuman mereka mau ngambil atau tidak. Alhamdulillah. Masalahnya ketika diberikan, banyak orang yang tidak mau ngambil. Hidayah datang lewat telinga, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok telinga antum bisa dengar azan? Artinya antum diberi hidayah. Tapi apakah setiap yang dengar azan mau ke masjid? Belum tentu. Nih, antum lewat tuh, banyak orang lewat ke masjid dari mulai subuh. Pertanyaannya, kok bisa lewatnya depan sini? Padahal bisa lewat di depan tempat yang lain. Kok kenapa antum diperjalankan bisa lewat masjid? Itu hidayah lewat mata. Cuman tidak setiap orang yang melihat masjid bisa mau ke masjid. Persoalannya maaf, bukan karena Allah nggak kasih, hasanahnya Allah kasih. Cuman respon kita apakah mengambil atau tidak, itu sikap antum. Kalau antum ambil, itu bagian dari petunjuk, yang diambil itu hasanah. Kalau antum tidak ambil, itu dari pribadi antum, namanya sayyi'ah. Makanya turun ayat dengan antum tadi tuliskan. An-Nisa ayat 79, ma asawaka min hasanatin faminallah. Kalau diambil kebaikan itu, maka antum mengambil kebaikan dari Allah. Wa ma asawaka min sayyi'atin famin nafsik. Allah sudah kasih kebaikan, antum malah putuskan yang salah, maka itu dari pribadi antum sendiri. Jangan kaitkan kesalahan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian dari pilihan antum berdasarkan ketetapan yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan. Paham tentang ayat ini? Sekarang pilihan bagi kita, saya sudah menyampaikan ayatnya, sudah menerangkan hadisnya, sudah menjelaskan konsepnya. Tinggal antum ingin menjadi hasanah atau ingin masuk dalam bagian sayyi'ah. Maaf, kalau cuma berlomba untuk mendapatkan sayyi'ah, antum terlambat. Sudah ada Qarun yang duluan, sudah ada Fir'aun yang duluan, sudah ada Abu Lahab, sudah ada Abu Jahal, sudah ada abu-abu yang lainnya, yang semua sudah menjadi abu. Kalau antum ingin berlomba, antum ketinggalan. Saatnya kita berubah. Ayo, sekali lagi, bantu negara ini, bantu dunia saat ini, yang sudah muncul banyak keburukan-keburukan, maksiat sudah di mana-mana, bahkan sudah berlomba dengan binatang telanjang, gak malu, wajar, gak punya takwa. Lihat delman keliling Solo, gak pakai celana, gak akan malu, biasa aja. Tapi antum berlomba ingin melepas pakaian-pakaian, antum ketinggalan teman-teman. Kalau cuman kontes melepas busana, binatang lebih jagoan. Makanya kita dibedakan dengan binatang menggunakan pakaian. Karena itu teman-teman sekalian, ayo kita tunjukkan. Akan muncul generasi sekarang yang kembali pada Al-Quran, dan wanginya sudah tercium, karena setiap tempat majlis sudah mulai ramai. Al-Quran sudah bergema, rumah Quran sudah menyebar di mana-mana, dan itu terjadi di Indonesia, bukan di tempat-tempat negara-negara pada umumnya. Saya ingin kita tunjukkan pada dunia, kita berikan inspirasi dari Solo, sampaikan pada dunia bahwa subuh ini di Masjid MUI kita kirim sinyal pada dunia melalui stasiun Akhir TV. Mulai hari ini kita akan kembali pada nilai Al-Quran. Kita bantu bangsa kita untuk berubah dengan menerapkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita. Matanya baik, telinganya baik, lisannya baik, ujung kakinya baik. Kita isi masa depan kita. Ke depan mesti ada presiden yang ahli Quran, gubernur yang ahli Quran, pengusaha ahli Quran, dia diplomat ahli Quran, militer ahli Quran. Terapkan dalam kehidupan. Yang dengan itu semua insya Allah, maka negeri ini akan menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan kemudian akan dicapai seperti Allah pernah berikan rahmatnya, seperti kita pernah dapatkan di masa-masa yang lalu. Teman-teman, bangun dari mimpi. Selesai tidur kita mesti bangun. Ayo yang pengusaha, kumpul dengan sesama pengusaha, mulai dari Solo teman-teman sekalian, kumpul antum, pelajari Qurannya, turunkan hadisnya, kompak undang ustadznya, terangkan manhaj bisnis dalam Al-Quran, bangun supermarketnya, bangun segala kemuliaannya, hadirkan itu dalam kehidupan. Ayo yang politikus teman-teman sekalian, ayo yang ekonomis, ayo yang ekonom, ayo yang teman-teman yang lainnya, birokrat, diplomat, kumpul dengan sesamanya, dokter kumpul, militer kumpul, kaji bagaimana rumus-rumus diterapkan dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, demi Allah saya yakinkan, jika niat kita mulai bentangkan sekarang, kita akan tuai, kita akan panen hasil itu di masa-masa depan berikutnya. Siap insyaallah? Siap insyaallah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.